Kita pada kesempatan hari ini membahas tentang satu tema, saatnya melepaskan. Ketika membahas tentang tema ini saya jadi berpikir, antum semuanya yang datang ini kelihatannya sedang pengen melepaskan sesuatu. Kalau antum berpikir ini adalah seseorang, antum salah. Kita tidak membicarakan tentang melepaskan siapapun pada tema yang akan kita bahas. Tapi kita akan membahas tentang satu perkara yang penting dalam masalah tazkiyatun nafas, dan judulnya adalah saatnya kita melepaskan. Dan mari kita bahas kajian ini. Kita tentunya paham betul bahwasanya kehidupan yang kita jalani itu bukan sebagaimana jalan yang lurus. Kita tentunya paham sekali bahwasanya kehidupan yang kita jalani sebagai seorang hamba, jalan yang harus kita ikuti ada jalan berbelok, ada jalan turun, ada jalan naik, dan terkadang kita menemukan jalan yang berguncang-guncang ketika kita menemukan perjalanan kita tidak mulus. Itulah di dalam kehidupan kita, bahwasanya kehidupan ini tidak sebagaimana yang selalu kita ekspektasikan, bahwasanya hidup itu selalu menyenangkan. Kita tidak hidup di negeri dongeng, dan kita tidak pula hidup di dalam sinematografi, bahwasanya kehidupan itu terus memberikan kesenangan kepada kehidupan kita. Enggak, hidup itu terkadang mempertemukan kita dengan banyak hal yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita ekspektasikan. Ketika hidup itu memperjumpakan kita dengan semua itu, ketika kita memahami bahwasanya kehidupan kita berjalan tidak hanya sekedar lurus, tapi kehidupan kita banyak sekali menemukan goncangan di dalam kehidupan kita. Disinilah kita paham, kita harus mengerti bahwasanya kita pada kehidupan ini tidak hanya menjalani kehidupan, tapi penting bagi kita bahwasanya kita itu harus mengilmui kehidupan kita, supaya ketika kita nanti berjumpa dengan sesuatu dan episode yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita tahu bagaimana memberikan ilmu pada setiap peristiwa ketika kita berbenturan pada banyak masalah yang hadir pada kehidupan kita. Karena masalah itu pasti ada. Makanya salah kalau ada orang yang mengatakan, sudahlah hidup itu dijalani saja. Saya tidak setuju. Hidup itu tidak hanya sekedar dijalani, tapi hidup itu harus diberikan ilmu. Mengilmui kehidupan itu merupakan syarat di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ketika syarat kita di dalam sholat harus membaca Al-Fatihah yang tidak terpisahkan. Ketika kita sengaja tidak membaca Al-Fatihah, sholat kita tidak akan diterima. Sama pula kualitas hidup itu bukan hanya sekedar dijalani, tapi bagaimana kita mengilmui kehidupan kita, terutama ketika kehidupan kita terkadang mempertemukan kita dengan episode yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita bukan ikan, kita juga bukan monyet, kita juga bukan kuda yang hanya menjalani kehidupan, makan, lalu melanjutkan kehidupan, istirahat, makan kembali, dan hanya sekedar menjalani sampai jatah masa hidup mereka selesai. Tapi kita merupakan seorang hamba yang Allah berikan kepada kita. Allah itu memberikan kepada kita sebuah perintah, dan Allah mengkondisikan kita supaya kita memberikan ilmu pada setiap kehidupan kita, supaya kehidupan kita apabila kita berjumpa dengan sesuatu, ketika kita berbenturan dengan sesuatu, kita tahu bagaimana cara kita untuk menghadapi benturan yang terjadi pada kehidupan kita. Karena terkadang benturan itu datang ketika tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita harapkan. Kita tentunya mengambil sebuah contoh yang gampang. Perusahaan mobil biasanya mereka mengadakan sebuah penelitian ketika mereka sengaja membiarkan mobilnya itu bertabrakan dengan tembok yang keras. Lalu mereka bisa menghitung dengan riset apa yang dibutuhkan mobil itu supaya bisa memberikan safety, keselamatan bagi setiap penumpang. Ketika mereka mencoba untuk mengadakan riset percobaan, mobil itu dibenturkan pada tembok yang keras. Akhirnya dibuatlah safety dari sabuk pengaman, dibuatlah yang namanya itu balon untuk menjadi keselamatan, dan itu dilakukan perusahaan. Kenapa? Karena mereka mempelajari benturan supaya benturan itu tidak menyebabkan korban pada mobil ketika mereka produksi, sehingga tetap menjaga keselamatan bagi setiap pengendara mobil dari produk yang mereka miliki.
Kalaulah perusahaan mobil saja ternyata mereka mengadakan penelitian dan percobaan bagaimana setiap mobil ketika mengalami benturan, apa saja resiko yang dihadapi pengendara di dalam mobil, dari pecahannya, dari guncangannya, dari nama dorongannya, dan itu akhirnya melahirkan berbagai macam safety yang harus kita patuhi ketika kita naik mobil. Itu baru mobil. Dan kita harusnya mengambil sebuah analogi yang sederhana. Berarti sesungguhnya kehidupan kita itu bukan hanya sekedar dijalani, tapi salah satu di antara keterampilan kita pada kehidupan itu adalah bagaimana kita, kalau kita nanti berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita hadapi, yang kita tidak harapkan, kita mengalami benturan pada kehidupan, pada episode takdir yang pahit yang tidak pernah kita duga, kita ini harus tahu bagaimana cara kita untuk mengasah keimanan kita dan mengasah keterampilan hidup kita, supaya ketika kita menghadapi benturan kita tidak menjadi korban berikutnya. Kita bukan ikan, kita bukan kuda yang hanya sekedar menjalani kehidupan, tapi kita wajib memberikan ilmu pada setiap perjalanan kehidupan kita. Dan salah satu part kehidupan yang penting itu apa? Yaitu menghadapi setiap beban dan setiap benturan dari setiap perjalanan dalam kehidupan manusia. Manusia itu, ikhwan, tidak disetting oleh Allah untuk menanggung beban yang lama, tapi manusia itu disetting oleh Allah untuk memikul beban itu sebentar. Tapi mereka harus merilis beban itu supaya beban itu mampu mereka lepaskan, supaya tidak menghancurkan kehidupan dia. Karena begitulah caranya Allah ketika men-setting kehidupan manusia, menciptakan pikiran, menciptakan hati. Kita tidak disetting oleh Allah defaultnya itu untuk menanggung beban seumur hidup, tidak bisa. Tapi Allah itu men-setting kita, ketika Allah menciptakan kita, itu settingannya Allah kepada kita tidak menanggung beban terus menerus. Tapi Allah itu men-setting kita bisa menerima beban tapi sebentar, tapi tidak bisa lama. Dan bahayanya kita dalam hidup, kalau kehidupan kita tidak tahu bagaimana melepaskan beban, antum bisa bayangkan betapa rusaknya kehidupan kita disebabkan karena kita tidak tahu bagaimana melepaskan beban yang terjadi pada kehidupan kita, dan itu bahaya. Saya ambilkan sebuah contoh. Saya bisa memegang aqua ini dalam waktu 5 menit. Kira-kira saya kuat atau tidak kuat? Kuat. Kalau saya memegangnya setengah jam, kuat atau tidak kuat? Jangan meragukan kekuatan saya. Kira-kira kuat atau tidak kuat? Kuat. Tapi kalau saya memegang aqua ini, enggak aqua, saya memegang air mineral ini, saya memegangnya itu sampai 2 jam, kira-kira gemetar atau tidak gemetar? Saya akan gemetar. Lama-lama saya tidak kuat, lalu terjatuh, dan mungkin tangan saya butuh diistirahatkan, dan tangan saya butuh dipijitin sekitar 1 jam untuk menghilangkan gemetar ketika memegang air mineral ini dalam 2 jam. Kemampuan tangan saya untuk memegang air mineral ini 10 menit sampai setengah jam, tetapi tidak kuat kalau sudah 2 jam sampai 5 jam, itu memberi arti kepada kita. Itulah kita. Allah itu setting kita tidak untuk menanggung beban terus menerus, tapi Allah setting kita untuk menerima beban sebentar, tapi kita harus cepat mengilmui bagaimana kita menghadapi beban, supaya ketika beban itu ada dan kita mampu rilis dan kita lepaskan, maka sesungguhnya tidak meminta korban dalam kehidupan kita. Kenapa? Persoalan dalam kehidupan itu banyak, dan salah satu persoalan yang paling dominan dalam kehidupan manusia hari ini itu apa? Orang tidak tahu bagaimana cara merilis beban yang hadir pada hidupnya. Akhirnya apa? Depresi. Akhirnya apa? Frustasi. Akhirnya apa? Mungkin NPD, mungkin bipolar, dan mungkin sederet mental illness yang ada. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah angka mati bunuh diri secara pasti meningkat setiap waktunya. Dan itu disebabkan apa? Keterampilan kita untuk melepaskan beban itu tidak ada. Makanya maaf, orang di Jepang, orang di Amerika, kenapa mereka pintar? Mereka memiliki teknologi yang luar biasa. Di Korea, ikhwan, wifi itu sudah mencapai 2/3 wilayah mereka. 2/3. Di mana wifi itu bisa didapatkan aksesnya secara free. Kalau kita kan biasanya wifi itu di mana? Di coffee shop. Beli kopi 1 gelas, minta passwordnya. Di Korea itu 2/3 sudah free. Kata
berita yang saya pernah lihat. Tapi ternyata teknologi yang mutakhir yang sudah ada pada kehidupan mereka itu tidak didukung ketika mereka tidak memiliki perangkat di dalam hati mereka untuk bisa merilis beban. Dan akhirnya yang kita temukan banyak di antara mereka mati bunuh diri, dan yang lebih tragis, penyebab dan pencetus mati bunuh diri itu terkadang sesuatu yang simpel dan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, tapi terkadang justru mereka mati bunuh diri hanya gara-gara satu komentar negatif bulian di kolom sosial media mereka, atau terkadang pekerjaan, atau terkadang masalah cinta, tapi sudah cukup menjadikan mereka mati bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak punya keterampilan untuk menghadapi satu beban yang hadir pada kehidupan mereka, lalu akhirnya beban itu menyempitkan hati mereka, dan kalau hati sudah sempit, mati bunuh diri itu merupakan bagian dari solusi indah yang dipandang oleh mereka. Bedakan sama Palestina. Tadi pagi saya cerita tentang masalah Palestina. Hari ini negara mana yang warganya itu lebih pantas untuk mati bunuh diri? Orang Palestina. Tingkat bagaimana penderitaan mereka, tidak ada air, tidak ada suplai listrik, tidak pula mendapatkan ketenangan dan keamanan setiap waktunya, terbayang-bayang dengan kematian. Banyak di antara mereka di pagi harinya masih pakai sepatu, siang harinya yang melepaskan sepatunya orang lain. Banyak anak-anak yang ketika siang hari mereka bermain bola, sore harinya mereka sudah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di alam barzah. Dengan ekskalasi luar biasa serangan yang mereka rasakan, pernah nggak antum dengar orang Palestina mati bunuh diri? Tidak ada. Pernah nggak ada berita di TV One satu keluarga di Palestina mengambil jalan mati bunuh diri karena tidak kuat menghadapi kondisi? Tidak pernah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya pada kehidupan kita ini salah satu keterampilan yang kita paham dari sunnah itu bukan hanya masalah fikih, karena kita tidak boleh melihat bahwasanya sunnah itu hanya melulu masalah fikih, bahwasanya sunnah itu hanya masalah ketika antum sholat ba'diyah dan qobliyah. Betul, itu masalah fikih. Bukan hanya masalah jenggot. Betul, itu adalah masalah sunnah dan itu masalah fikih. Tapi tidak boleh bagi kita di dalam kehidupan kita menyederhanakan sunnah lalu menganggap bahwasanya sunnah itu hanya masalah fikih, lalu tidak menyentuh pada pola pikir dan tidak menyentuh pada hati, lalu tidak disampaikan bagaimana cara kita untuk merilis beban. Itu tidak ada. Salah kita, karena sunnah itu lengkap, semuanya dibahas. Dan salah satu di antara sunnah yang kita jarang mengetahuinya, kita jarang tahu bagaimana sunnah mengkondisikan kita pada keterampilan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita kadang turun, kadang naik, kadang menghadapi goncangan ketika jalannya rusak, bagaimana kita menghadapi beban itu dan bagaimana kita merilis beban itu supaya beban itu tidak menjadi racun untuk kita, lalu kita menjadi korban berikutnya. Makanya akhirnya mari kita belajar dari air kencing. Mari kita belajar dari air kencing. Ustadz, apa sih air kencing? Loh, air kencing itu ngasih pelajaran, karena tidak ada yang sia-sia dalam setiap penciptaan Allah. Nyamuk saja ada pelajaran, kencing pun ada pelajaran. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari air kencing? Air kencing itu ngajarin kepada kita, Pak dan Ibu, bahwasanya manusia itu hanya bisa memikul dan menanggung air kencing itu kalau sudah datang dorongannya paling lama setengah jam. Lalu setelah itu sudah nggak nyaman, dia di mobil tuh sudah nggak nyaman banget, sudah bergoyang-goyang gitu, padahal tidak ada musiknya, karena dia menanggung beban. Kayak tadi pagi saya ketika pulang dari Masjid Al-Khuwah, ikhwan yang nganter saya gerak-gerak gini, saya bilang, antum ngantuk? Enggak, saat pingin kencing karena terjebak macet. Kita diberikan oleh Allah fisik kita menanggung kencing paling lama setengah jam. Dan kalau sudah lebih dari setengah jam, maka kemudian kita akan kesakitan. Dan kita bisa membayangkan kalau kita tidak bisa mengeluarkan kencing. Naudzubillah min dzalik. Biasanya orang tua yang sudah di atas 60 tahun menghadapi masalah prostat, susah kencing. Apa yang terjadi? Bahaya. Yang terjadi, racun itu kembali kepada tubuh dan bisa mengakibatkan banyak korban dan satu konsekuensi yang resikonya tinggi. Kenapa? Karena tidak bisa mengeluarkan kencing. Maka itu pula yang menjadikan kita paham, kencing memberikan pelajaran untuk kita bahwasanya kita bisa menanggung air kencing paling lama setengah jam, tapi kalau tidak segera dikeluarkan air kencing maka akan mendatangkan keburukan untuk kita.
Dan kita pun sama, ada sesuatu yang lebih besar bebannya daripada air kencing. Apa itu? Masalah yang kita temukan, episode takdir pahit yang pernah kita jumpai dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara merilis setiap masalah yang pernah datang pada kehidupan kita, damage-nya, efeknya itu bisa lebih besar daripada kencing yang tidak bisa dikeluarkan dalam tubuh. Iya, kalau operasi enak. Kalau operasi ada orang tidak bisa mengeluarkan air kencing, dioperasi, lalu akhirnya keluar air kencing, namanya operasi prostat. Tapi kalau masalah, lalu akhirnya kita tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan masalah itu, maka akhirnya bisa menjadi racun. Akhirnya kondisi tidak tenang, kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita. Seorang suami akan depresi, seorang istri akan sibuk dengan frustasinya, dan akhirnya banyak kerusakan demi kerusakan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dimulai ketika kita tidak tahu ketika kita tidak tahu cara bagaimana mengeluarkan beban dalam perjalanan hidup kita, dan itu bahaya. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya aja, hartanya tidak berkah. Antum punya harta lalu tidak mau membayarkan zakatnya, enggak berkah harta itu, sampai harta itu mendatangkan banyak penyakit untuk kita. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya saja bisa menimbulkan penyakit. Kalau masalah harta, masalah kencing menjadikan kita akhirnya paham betul bahwasanya dalam persoalan ini kita harus tahu bagaimana cara merilis kalau kita mendapatkan beban yang ada pada kehidupan kita. Inilah pentingnya kita. Dalam kesempatan ini kita akhirnya mempelajari tentang satu tema. Saatnya melepaskan itu merupakan sebuah materi dari sebuah penjabaran para ulama terdahulu. Bagaimana sih cara kita kalau tiba-tiba dalam teras kehidupan kita menghadapi banyak masalah, takdir buruk yang membuat memori kita pahit mengenangnya, atau mendapatkan satu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita, bagaimana cara kita merilis setiap masalah itu supaya masalah itu tidak menjadi racun pada kehidupan kita. Dan itu yang menjadi satu hal yang kita harus mengerti. Makanya akhirnya disitulah kita paham bahwasanya kita harus berdamai dengan setiap apapun yang pernah ada pada kehidupan kita. Makanya kenapa di dalam Islam rukun itu tidak hanya kepada Allah, iman itu tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada Rasul, tidak hanya kepada kitab, tapi termasuk di antara rukun kita di dalam kita beriman kepada Allah adalah iman kepada takdirnya Allah. Kenapa iman kepada takdir didudukkan satu kelompok dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul? Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, karena membaca setiap peristiwa sesuai dengan apa yang Allah inginkan itu menjadi penting supaya penyakit mental illness yang hari ini subur di banyak tempat, terutama kepada generasi anak muda, itu tidak semakin berkembang ketika kita tahu cara bagaimana merilis setiap perkara yang hadir pada kehidupan kita. Handphone kalau terus ada beban file lalu kita tidak berusaha delete, apa yang terjadi pada handphone kita? Handphone kita menjadi lambat. Akhirnya susah bagi kita membuka file-file yang baru. Kenapa? Karena ada file-file lama yang terus ada dan tidak kita delete. Komputer yang kita miliki itu sudah ngajarin kita, kalau komputer ini terlalu banyak program-program yang terus ada, kita install tanpa kita mendefragnya, merapikan kembali setiap file itu, apa yang terjadi pada komputer kita? Komputer kita akan menjadi hang dan akhirnya lambat untuk bisa menyelesaikan tugas yang kita miliki. Disebabkan apa? Karena tidak tahu bagaimana caranya untuk menghapuskan file yang sebenarnya tidak diperlukan di dalam komputer itu. Lah inilah yang menjadikan kita paham betul. Kita tentunya ngerti kehidupan kita itu tidak selamanya mulus. Karena kehidupan kita pasti menghadapi banyak sekali ujian. Kita pasti menghadapi masa-masa yang kelam. Karena apa? Allah memang sudah ciptakan kehidupan dunia itu berdampingan dengan segala macam ujian. Ada penyakit, ada tertipu, ada yang didolimi, ada yang disakiti, itu pasti didapatkan manusia. Makanya sampai kita menjumpai ada 4 ujian yang pasti dirasakan manusia. 1, ujian pada dirinya. Ujian pada diri itu selalu ada. Kadang-kadang ada orang hidup sehat, polanya hidup sehat,
tapi ternyata bisa terkena penyakit. Itulah maha kuasanya Allah untuk memberikan ujian kepada manusia. Ada fitnah yang kedua, fitnah pada harta. Antum kadang-kadang memiliki satu bisnis yang sudah berkembang bagus, tiba-tiba karena satu kasus tiba-tiba bisnis itu ambruk dan akhirnya customer meninggalkan antum dan antum harus bertahan struggling ketika membayar hutang yang ditinggalkan. Itu fitnah pada harta. Ada yang ketiga, fitnah pada kehormatan. Ketika kita mendapati bahwasanya ada orang tidak kenal dengan kita tapi benci banget dengan kita, padahal kita tidak pernah ngutik-ngutik kehidupan dia, tidak pernah menyakiti dia, tidak pernah menjatuhkan kehormatannya, tapi dia kalau mendengar nama kita itu bencinya luar biasa dan menjatuhkan kehormatan kita. Atau yang keempat, kadang-kadang kita menjumpai dan kadang-kadang kita mendapatkan bahwasanya kehidupan kita mendapatkan fitnah pada keluarga kita, yang terkadang kita mendapati orang tua tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita mendapati istri yang terkadang belum bisa menjadi sahabat dan partner untuk kita. Kadang-kadang kita mendapati anak yang selalu bertolak belakang kompasnya dengan kehidupan kita selaku orang tua. Orang tua kompasnya ke barat, dia ke timur. Orang tua ke utara, dia ke selatan. Dan itu pasti kita akan temukan dalam hidup. Makanya akhirnya betul kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada manusia pada kehidupan dia tidak belajar untuk mengasah bagaimana dia merilis setiap beban yang hadir pada hidupnya, maka yang dikhawatirkan semua beban itu akan meracuni, semua beban itu berimpact kepada kerusakannya, dan itu akan menyebabkan berbagai macam kerusakan di dalam kehidupan kita. Rusaknya kehidupan kita itu bukan karena Allah jahat sama kita, rusaknya kehidupan kita itu bukan karena Allah ingin menyulitkan kita, bukan. Rusaknya kehidupan itu karena kita tidak pandai untuk membuang sebuah beban, merilis sebuah masalah yang hadir pada kehidupan kita, lalu beban itu meracuni perjalanan hidup kita di dalam kehidupan. Itu yang kita harus paham. Sudah adzan Isya, padahal baru muqaddimah ini. Sudahlah, mari kita tutup kajian kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan habis sholat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah kita tadi akhirnya mengetahui betul bahwasanya sunnah itu bukan hanya sekadar urusan fikih, tapi salah satu di antara culture-nya sunnah itu adalah bagaimana kita pada kehidupan kita untuk bisa memiliki sebuah keterampilan pada hati kita untuk melepaskan beban yang ada pada hati kita. Karena beban itu berat, sebagaimana ketika kita sedang menahan air kencing, maka menahan air seni itu merupakan sesuatu yang tidak nyaman dan tidak menjadikan kita menjadi lapang ketika kita menahan air kencing. Kalaulah menahan air seni saja ternyata membuat kondisi dan keadaan itu tidak nyaman, hidup itu tidak nyamannya adalah ketika tidak mampu bagi kita untuk berhadapan dengan setiap beban yang ada pada kehidupan kita. Padahal setiap orang itu pasti mendapatkan beban pada kehidupan dan tidak ada satupun manusia yang tidak mendapatkan beban. Maka inilah pentingnya bagaimana kita melihat sunnah itu mengajari kita apa di dalam kita menghadapi setiap beban yang ada pada kehidupan kita. Jadi kalau kita sederhanakan, kata Imam Ibnu Qayyim, masalah manusia itu dua. Satu, manusia banyak sekali yang menganggap hidup itu hanya dijalani dan tidak menganggap bahwasanya kehidupan itu harus diilmui. Karena mengilmui kehidupan itu itulah yang benar, karena hidup itu bukan hanya sekedar dijalani. Yang kedua yaitu adalah bagaimana kita senantiasa memiliki sebuah metode pada hati kita menghadapi satu beban yang ada pada kehidupan kita supaya tidak menjadi beban di dalam perjalanan sisa kehidupan kita. Sekarang mari kita bahas apa perkara yang harus kita lakukan apabila kehidupan kita itu mendapatkan satu ujian, mendapatkan problematika dan mendapatkan beban yang hadir pada teras kehidupan kita. Yang pertama yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab klasik mereka, yang pertama, di dalam kita menghadapi satu beban yang hadir pada kehidupan kita, kita ini diwajibkan untuk melihat setiap masalah yang hadir pada kehidupan kita, yaitu dengan cara pandang dan metode helikopter view di dalam melihat sebuah persoalan yang terjadi pada kehidupan kita.
Karena terkadang melihat satu masalah terlalu dekat dan hanya melihat ujungnya dan melihat hanya pada hilirnya, tetapi tidak melihat utuh dari awal sampai akhir, itulah yang menjadikan kita tidak lapang di dalam kita menyikapi sesuatu. Karena apa? Melihat terlalu dekat itu kadang tidak jelas apa yang sebenarnya kita lihat.